Sepanjang yang saya tahu, Ibu Siti Fadila adalah salah satu Menteri Kesehatan terbaik. Ada informasi seperti itu, tapi informasi yang saya pegang itu adalah bahwa Indonesia sekarang juga mengembangkan. Oh sudah? Ada. Pertama kalinya kata beberapa pakar, seluruh dunia itu berlomba-lomba bikin vaksin. Tentang vaksin dari Bill Gates. Lalu sebenarnya udah lama lah tentang yang jaring sini, kokoh banget elit global. Kalau misalkan dari pakar kesehatan gitu dok, apalagi ini kan Ibu Siti Fadila terpenjarai katanya terkait kasus itu gitu kan. Kalau mereka bisa buktikan, silakan. Karena itu juga penting buat orang kesehatan. Kalau ternyata konspirasi kan, kalian beresin lah. Oke dok, ini aku mau bahas nih dok ya tentang Ibu Siti Fadila ya dok, nggak apa-apa ya. Jadi kan kemarin beberapa minggu yang lalu lah ada podcastnya Deddy Kobuzier kan tentang Siti Fadila juga. Itu punya tanggapan apa dok sebagai seorang dokter ini? Sepanjang yang saya tahu, Ibu Siti Fadila adalah salah satu Menteri Kesehatan terbaik. Oke. Ya. Dan saya sempat nonton sekali wawancara beliau dengan Om Deddy Corbuzier. Om ya? Kita panggil Om aja lah. Apa opa? Om lah. Oke, kita teruskan. Nah, yang gue dapat pesan dari message itu adalah bahwa beliau berhasil pada masanya berhadapan dengan beberapa masalah kesehatan yang flu burung, termasuk flu burung, dengan cara beliau. Ya, itu harus kita admire. Harus kita akuin, angkat top itu, salut. Tapi cerita itu tidak juga serta-merta bisa kita kopas dalam kondisi sekarang. Benar, iya. Karena virusnya beda, mungkin juga circumstancesnya beda, dampaknya juga beda. Dan atasannya berbeda. Ya itu juga berbeda. Tapi mungkin pesan yang bisa kita tangkap adalah yang secara general kita nggak mesti polos melihat COVID-19 atau wabah apa aja. Di situ memang ada persoalan kesehatan, tapi kita harus lihat dampaknya ke ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya, bagaimana kita bisa tidak hanya bicara soal kesehatan saja, tapi dampak dari kesehatannya ternyata bisa ke seluruh aspek yang lain. Dan ternyata pendekatannya pun tidak hanya pendekatan kesehatan saja. Di situ mesti ada pendekatan kebijakan, dari regulasi dari pemerintah. Bagaimana seluruh aspek itu kita orkestrasikan supaya persoalan kesehatan ini tidak merembet kemana-mana. Kira-kira gitu sih. Tapi untuk dibaliknya dok, semacam yang konspirasi lah, ini kan sebenarnya dokter kan sebagai yang pakar kesehatan lah ya, menduga-duga aja gitu. Apakah ini ada terkait dengan hal-hal yang besar gitu di belakang? Seperti apa? Kita ada sangkut pautnya. Harus spesifik tuh. Bisa aja nih. Harus spesifik karena kalau bicara konspirasi itu akan lari sana kemari. Ini tentang yang vaksin lah dok ya. Karena kan kita ada kabar ya nggak sih dok, ini vaksin akan kita import juga ya? Ada informasi seperti itu, tapi informasi yang saya pegang itu adalah bahwa Indonesia sekarang juga mengembangkan. Oh sudah? Ada. Kita yang teman-teman, guru-guruku terutama, itu memang ada yang memfokuskan diri ke pengembangan vaksin. Tapi apakah disupport itu? Disupport. Disupport, cuman saya nggak tahu apakah supportnya karena kan ini orang bertanding ya. Iya benar. Cina bikin, Korea bikin, Amerika bikin vaksin, Jepang bikin vaksin, Eropa mencoba bikin vaksin, Israel bikin vaksin, Indonesia juga mau bikin. Nah ini pasti semacam race ya. Ini untuk pertama kalinya kata beberapa pakar, seluruh dunia itu berlomba-lomba bikin vaksin. Mungkin dulu tuh kalau kita ingat MERS di 2012-2013 atau pada saat gue awal jadi mahasiswa ada SARS 2002. Itu semua masuk keluarga virus corona kan. Oh jadi mahasiswa 2002 dok?
4 tahun baru lahir, tapi nggak apa-apa ya. Lanjutin dok. Kita ini sela-seli aja biar orang nggak serius gitu Nah, kan. terus sampai hari ini vaksin yang definitif itu belum ditemukan. Oke. Oke. Nah, dan yang mengembangkan itu nggak sebanyak sekarang. Tapi cerita corona ini, COVID-19, hari ini hampir seluruh negara itu Berlomba-lomba. karena pakarnya banyak, labnya banyak. Berarti seharusnya lebih bagus dong. Seharusnya bisa lebih bagus. Nah, itu makanya ada kolaborasi. Sekarang yang saya tahu Bio Farma itu kolaborasi dengan Sinovac atau apa gitu ya, atau koreksi kalau nanti Salah kita ya. ketemu datanya yang benar. Bahkan ada beberapa yang dari negara lain juga, kita nggak tahu karena kan center-center penelitian sekarang banyak. Nah ini kan ada isu nih dok ya tentang vaksin dari Bill Gates. Lalu sebenarnya udah lama lah tentang yang Jerings ini, kokoh banget elit global. Kalau misalkan dari pakar kesehatan gitu dok, apalagi ini kan Ibu Siti Fadilah terpenjarai katanya terkait kasus itu gitu kan. Oke, kalau saya sih, jadi ada dua yang harus dipisahkan ini. Jadi kita mesti misahin. Pasiennya kan ada ya, virusnya ada. Itu kita bantu dulu. Kita jaga biar virusnya ini nggak nyebar kemana-mana. Kita dorong supaya pasien secepatnya pulih. Ya. Jadi jangan cuma ribut soal konspirasi, tapi pasiennya dilihat-liatin, kita kan nggak bisa. Ya. Iya, benar. Kita harus bantu masyarakat yang sehat tetap sehat. Balik ke sana lagi, yang sakit segera pulih. Intinya kita harus memprioritaskan. Itu prioritasnya. Sambil oke lah, ada orang yang mau urusin teori konspirasi itu silahkan. Kalau mereka bisa buktikan, silahkan. Karena itu juga penting buat orang kesehatan. Kalau ternyata konspirasi kan, kalian beresin lah. Yang memang punya kompetensi dan kapabilitas di sana. Iya benar. Dan konspirasinya harus dibagi. Ini konspirasinya apa aja. Nah, kalau konspirasi yang saya bisa bantah barangkali adalah konspirasi yang dokter rumah sakit terima ratusan juta kalau ngerawat pasien ya. Ada tuh. Oh, ada dong. Ada. Gue di-mention di medsos. Ada. Jadi dituduh gitu ya? Iya, katanya dokter bakal seneng kalau ngerawat pasien COVID. Tapi kan kemarin tuh ada kasus yang jenazah yang udah meninggal dibongkar, diambil, lalu di atas namakan meninggal karena COVID dok. Bahkan keluarganya pun dibayar. Itu gimana? Saya nggak tahu itu kejadian di mana, tapi setahu saya ada keriuhan mengenai itu di Manado kalau nggak salah. Tapi ada klarifikasinya. Oke. Memang mungkin ada masalah miskomunikasi di sana ya. Kalau gue lihat bukan karena kepentingan bisnis atau apa, itu kan hati orang masing-masing tahu lah. Benar. Tapi kemudian ada klarifikasi dari instansi yang melayani bahwa itu tidak seperti yang dihebohkan. Ada alasannya. Apa ada itu? regulasinya, gue nggak tahu. Ini harus kita kaji kasus per kasus. Iya. Tapi saya baca klarifikasi itu, saya lupa detailnya masalahnya. Tapi saya baca klarifikasinya, oh ya udah. Kalau gitu ini bukan ada yang usil, ada yang jahil, enggak. Tapi memang mungkin kemampuan komunikasi itu yang kayaknya tidak tersampaikan dengan pas. Ya itu bisa terjadi di mana aja, kapan aja kan. Oke dok, kita balik ke topik ya. Tadi kan kita berbicara tentang konspirasi nih dok. Seandainya memang virus COVID-19 ini konspirasi gitu, dokter dan teman-teman misalkan tenaga kerja medis ini akan kecewa besar nggak sih dok? Kecewa karena apa? Karena ini dimanipulasi untuk golongan, bahkan ada yang disangka untuk bisnis gara-gara vaksin ini gitu. Dokter sama tenaga kesehatan itu ada punya sumpah tuh. Oke. Jadi sumpah untuk melindungi kehidupan, ya, mulai dari pembuahan. Jadi saya pikir bukan soal kecewa nggak kecewa, marah nggak marah, tidak. Tapi di sini justru akhirnya barangkali 2020 kesehatan itu jadi isu sentral. Sebelum-sebelumnya kan siapa sih yang peduli soal cuci tangan gitu ya? Siapa yang peduli soal masker? Siapa yang peduli soal makanan sehat gitu? Iya benar. Nggak terlalu besar populasi itu. Nah sekarang di tahun ini ada perubahan. Kesadaran. Dan itu
somehow saya menyebutnya dalam tanda kutip blessing in disguise kah? Memang ada pasien yang sakit, ada yang dirawat, ada yang meninggal, bahkan teman sejawat guru juga ada yang meninggal. Itu sedih Pak. Tapi di sisi lain, sekarang kita bisa lihat, ya kayak orang tuh menjadi lebih aware soal kesehatan dirinya. Di samping lain ada kebanggaan sendiri gitu ya dok ya? Kebanggaan mungkin ada ya, tapi setelah stigmatisasi macam-macam, malah ada sebagian tenaga medis tuh malah ketakutan. Karena dianggap memanipulasi lah, bohong-bohongan lah. Kan ini jahat banget sih itu, saya bilangnya jahat itu. Jadi semua emosional ini terlibat ya dok? Semua, ya? jadi psikisnya. Dan memang harusnya kita jadinya makin ditempa, makin kaya pengalaman. Oh, kita nggak pernah nih dalam kurun waktu 100 tahun. Ini kalau kita ingat-ingat, ini hampir mengulang sejarah 100 tahun yang lalu. Saat Spanish flu ya. Dan itu dampaknya luas banget. Waktu itu juga di Indonesia tuh baru aja ada orang-orang pertama yang angkatan pertama kedokteran itu yang lulus tuh. Yang dari Stovia. Ya, yang dokter-dokter bangsa pertama tuh. Yang ternyata mengawali kemerdekaan Indonesia tuh salah satunya dari situ. Sambil elemen yang lain terus berjibaku ya. Tapi secara kultur intelektual dan akademisi di situ tuh momentumnya. Oke dok, ini pesan untuk yang tentang konspirasi lah, tentang yang Ibu Siti Fadila, tentang vaksin. Apa yang dokter ingin sampaikan gitu sebagai pakar kesehatan dok? Banyak sih. Tapi kita bisa punya 24 jam ini dok, tenang bisa diresume lah, bisa dibikin ringkas. Iya. Yang perlu kita ketahui sekarang adalah ini episode ini itu mayoritas orang yang hidup di bumi hari ini itu nggak pernah ngalamin. Jarang ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun hari ini kan? Benar. Bisa hitung berapa persen lah. Dari hampir 8 miliar orang di bumi, berapa orang sih yang usianya 100 tahun lebih? Yang centennial. Berarti ini adalah pengalaman pertama orang-orang ini berhadapan dengan wabah sebesar ini. Benar. Ya, mesti kita nggak bisa dempet-dempetan banget. Keluar rumah mesti gunakan masker, bawa sanitizer. Ya. Terus makan makanan sehat, berjemur. Kan itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan sehat yang ternyata sekarang kita dipaksa untuk lakukan. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian orang itu ada sedikit kayak perubahan. Nah, orang dipaksa berubah itu gimana sih? Benar. Mungkin terjadi sedikit penolakan, resistensi ya. Jadi harus bijak juga melihat gimana orang tuh yang lain tuh kayak dok kok gue diginiin, mesti di rumah udah 2 bulan 3 bulan gue ngapain. Ada yang pendapatannya berkurang. Tadinya sehari bisa dapat 100-200 ribu, nowadays 50 ribu itu udah syukur ya. Jadi banyak sekali yang berubah. Nah, pada titik seperti ini, semua mesti saling dukung. Meskipun berjarak, tapi ya kita mesti saling bantu. Karena kesehatan diri jadi juga berdampak ke kesehatan keluarga, ke lingkungan juga. Banyak hal, dan kita harus move together, bersama-sama, harus bareng-bareng. Nggak bisa kita cuma bilang bahwa hanya satu provinsi yang sehat, terus karena dia sehat dia nggak peduli sama yang lain. Atau kabupaten ini sehat tapi dia nggak peduli tetangganya. Ya, RT ini aman, RT sebelah nggak bisa. Karena ada sampai berapa lama sih kita bisa menjaga supaya nggak ada interaksi antara manusia ini. Toh begitu nanti dibuka, manusia kan makhluk sosial, bukan makhluk yang cenderung individual ya. Kecuali kalau seluruh dunia ini introvert garis keras yang kayak ya bodo amat dia di kamarnya masing-masing. Gitu kayak saya dong. Tapi kan kita punya varian, punya episode, punya kawan, punya keluarga yang kita pengen kumpul. Benar. Pengen bareng kan. Nah ini untuk pertama kalinya itu barrier itu dipaksa ada. Coba
Jadi kalau lihat misal dilakukan relaksasi, dibuka tempat hiburan, ya masjid misal, Iya. pasar, mall, itu kan bagaimana caranya ini semua kebuka, tapi protokol kesehatannya itu dilakukan Benar. untuk kepentingan bersama juga. Jadi bukan tanggung jawab dokter saja, tenaga kesehatan aja, Kementerian Kesehatan, gugus tugas, pemerintah, bukan tanggung jawab. Nggak bisa saling tunjuk, sekarang kita tunjuk diri sendiri. Apa sih yang bisa saya bikin dengan kapasitas saya? Oh, kalau saya warga biasa, saya bikin ini. Kalau saya seorang leader di sini, saya bikin seperti ini. Kalau saya seorang yang punya followernya banyak, saya ngajakin seperti apa. Influence-nya. Saya bisa pengaruhi influence itu kayak apa. Iya. Ya, hal semacam itu loh. Yang penting banget supaya Indonesia ini bisa cepat pulih. Oke, jadi terima kasih dok. Terima kasih banyak. Oke, sebagai bentuk tanda dukungannya jangan lupa untuk subscribe, terus like, komen, dan share video.